Oke, baik. Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat datang di minggu pertama, Senin pertama di bulan Juli ini. Hari ini di pertemuan Morning Insight bersama saya Rudi. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa untuk ibu bapak, rekan-rekan semua, baik yang ada di ruang Zoom maupun nanti yang akan menonton di YouTube Familia Indonesia TV. Jadi hari ini, bulan ini kita akan membahas tentang literasi. Kalau di bulan lalu kita membahas tentang toleransi ya, bersama dengan Kak. Hari ini kita minggu bulan ini nanti akan ada saya dan juga rekan yang akan membantu saya di pertengahan bulan untuk menggantikan saya untuk satu atau dua kali pertemuan. Nah, mengapa bulan ini mengangkat tema literasi? Ya karena bertepatan bulan ini adalah ada Hari Pustakawan. Jadi sekalian kita akan membahas tentang literasi. Nah, tema kita yang pertama adalah tentang buku membaca. Membaca buku adalah jendela dunia, ya. Jadi izinkan saya, Ibu dan Bapak, rekan-rekan semua untuk share screen. Ya, baik. Semoga sudah terlihat ya. Jadi kita sering kali ya mendengar atau membaca ada gium seperti ini bahwa buku adalah jendela dunia. Ya, ini tidak tahu dari mana mulainya. Saya juga mencari-cari kemarin di Google gitu ya. Dari mana asal mula kata buku adalah jendela dunia. Yang saya tahu bahwa saya sering kali mendengar kalimat ini dari saya kecil. Saya ingat sekali yang ngajar saya namanya Pak Muhammad Siddiq, guru pelajaran sejarah waktu itu. Beliau mengatakan terbatas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, gitu ya. Tapi dengan membaca buku kamu bisa berpetualang karena buku adalah jendela dunia. Saya ingat sekali ya itu perkataan beliau ketika mengajarkan sejarah. Dia bilang terbatas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam dunia dengan perkembangannya. Tapi buku bisa membantu untuk adik-adik, murid-murid untuk lebih tahu apa yang sedang terjadi di dunia, ya. Nah, hari ini kita akan membahas ini tentang buku adalah jendela dunia. Nah, sebelumnya saya akan memulai dengan sebuah statement ya dari Bapak Muhammad Hatta. Ya, kita tahu beliau adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Beliau mengatakan seperti ini. Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Ya, saya baca nggak sampai full, nggak sampai habis buku beliau tentang catatan beliau, perjalanan kehidupan beliau. Jadi memang beliau ini pecinta buku. Selama kehidupannya dia menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku. Ya, dan dari buku inilah kemudian beliau bersama Soekarno gitu ya. Mereka membuat konstitusi bersama dengan rekan-rekan yang lain. Dengan buku ini Bung Hatta juga menjelajah ya dengan apa yang terjadi dengan dunia ya. Sangat kuat sekali literatur dari Pak Muhammad Hatta, dan saya juga kagum dengan konsistensi beliau dengan membaca ya. Bahkan ini quotes beliau mengatakan, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Jadi semoga juga quotes ini gitu ya, apa yang beliau uh, ceritakan begitu kepada kita ini juga terpatri dalam diri kita, bahwa buku itu membuat kita bebas ya. Kalau saya membaca buku, kadang-kadang saya suka menjelajah gitu ya, membaca buku tentang novel. Saya suka membayangkan saya ada di situ. Saya berusaha untuk menangkap pesan dari si penulis gitu ya, situasi yang dia buat gitu ya. Jadi saya juga merasa bebas gitu ya dengan membaca buku ya. Nah, kita akan membahas dulu tentang makna buku adalah jendela dunia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak ada literasi yang mengulas gitu ya, dari mana kalimat ini pertama kali muncul. Jadi kalau yang saya baca, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bumi ini adalah pintu. Ya, bumi ini adalah rumah gitu ya. Nah, kalau ini rumah, kalau kita buka jendela, apa sih yang kita lihat? Banyak hal yang bisa kita lihat. Ya, mungkin angkasa luar, bintang, planet, atau segala macam. Nah, ibarat kalau bumi adalah rumah, rumah itu memiliki jendela. Kita kalau di rumah dengan jendela kita nggak perlu buka pintu, gitu. Kita cukup melihat melongok, gitu ya. Kita hanya perlu melihat gitu ya ke jendela kita. Kita bisa lihat situasi yang ada di depan rumah kita.
Nah, sama seperti kalau rumah ini bumi ini adalah rumah, kita dengan membaca buku kita melihat bahwa keluar ya tanpa harus kita membuka pintu. Jadi membaca itu membuat kita melihat banyak hal yang tidak bisa kita ketahui selama ini ya. Itu mengalirkan pengetahuan ke dalam otak kita ya. Jadi apa yang selama ini tidak tahu dia tahu. Kalau waktu kita kecil kita mau ujian gitu ya, kita sudah apa namanya udah ya, mengikuti proses gitu ya, kemudian mau ujian biasanya kan kita baca buku lagi ya. Dengan baca buku lagi itu kita terus memperkuat pengetahuan, itu mengingatkan kembali gitu ya, memori apa yang sudah kita pelajari ya. Jadi buku itu membuat kita semakin lebih tahu. Nah, kalau zaman dulu itu tidak ada TV, tidak ada internet gitu ya, seperti sekarang yang aksesnya luar biasa gitu ya. Zaman dulu belum ada peralatan elektronik gitu ya, atau yang informasinya dulu itu nggak seperti sekarang, secepat sekarang gitu ya. Nah, zaman dulu itu buku itu dianggap sebagai penanda majunya peradaban manusia. Jadi misalnya di sebuah negara, di sebuah kota, banyak sekali temukan buku atau gulungan-gulungan pada zaman dulu kan sebelum penerbitan ada, itu pakai gulungan ya. Semakin banyak gulungan-gulungan yang ditulis gitu ya, itu menandakan bahwa manusia pada saat itu sudah maju gitu ya. Karena pada waktu itu manusia mereka menulis, mereka mencatat, kemudian mereka membagikan ya. Sebelum orang ditemukan gulungan atau kertas gitu ya, atau kulit kayu, orang kan dulu mengukir gitu ya dalam gua atau memahat batu, menceritakan ya. Jadi setelah mesin cetak ada, baru kemudian menyebarkan ya informasi lebih cepat. Nah, saya sangat tertarik dengan sebuah statement ya. Saya menemukan kemarin saya menemukan ada sebuah statement yang mengatakan begini, bahwa buku itu juga menandakan selain majunya peradaban dunia, buku itu menjadi membuat orang itu ingin tertarik untuk selalu pergi ya, ingin membuat orang ingin mencari tahu lebih banyak tahu gitu ya. Ada sebuah tulisan tentang Marco Polo ya, tahun 1295 sampai 1299 ketika beliau di penjara. Ketika itu dia menceritakan dia penjara bersama dengan rekannya apa yang sudah dilakukan ya selama dia berkeliling di jalur sutra, karena kemudian dia pulang ke Italia ditangkap gitu ya, dia menceritakan apa yang sudah dilakukan. Dia bilang dia menemukan rempah, dia menemukan hal-hal bagus, kain dan segala macam gitu ya, yang pada saat itu di bumi Eropa belum ada hal seperti itu. Nah, dari apa yang dia dituliskan gitu ya, gulungan-gulungan yang dikeluarkan itu akhirnya mendorong banyak orang untuk pergi menjelajah. Memang sisi buruknya adalah terjadi kolonialisme ya. Jadi dari hal itu juga terjadi penemuan baru, ada penemuan benua yang baru gitu ya, ada penemuan ilmiah, ada penemuan astronomi tentang bintang, tentang arah angin, tentang sejarah, tentang resep ya. Akhirnya semakin diperkaya dengan rempah-rempah yang ditemukan. Ada panduan perjalanan bumi dibuat gitu ya, ada catatan pertama dari Marco Polo tentang global atlas pertama. Jadi makna buku Jendela Dunia itu membuka sesuatu hal yang selama ini seperti kotak Pandora gitu ya, membuka apa yang tidak kita ketahui menjadi banyak hal yang bisa membuat kita semakin kaya dalam pengetahuan. Ya, saya kemarin ada satu statement bagus katanya, hunger for knowledge gitu. Lapar untuk pengetahuan. Jadi semakin kita membaca buku dan kita semakin tahu, kita akan semakin lapar dengan pengetahuan ya. Jadi kita akan terus mencari tahu, membuat diri kita untuk lebih baik lagi dari masa ke masa. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman nih, mungkin boleh ya jawab di sini ya. Apa sih buku pertama dan terakhir yang rekan-rekan baca, Ibu bawa baca? Ada nggak buku pertama dan terakhir yang saya baca? Boleh tulis di kolom chat ya. Jadi kalau buku pertama yang saya baca itu adalah bukan buku, majalah ya, majalah Bobo. Kalau zaman dulu mungkin rekan-rekan tahu ya majalah Bobo. Itu adalah buku komik atau buku majalah pertama yang saya baca ya. Dari Bobo itu kemudian saya terus meningkat, saya baca tentang Stop gitu ya, dulu ada novel kecil gitu ya, kemudian mulai baca buku sejarah, buku autobiografi, dan buku terakhir yang saya baca ini saya pegang ya, ini buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, ini buku terakhir yang saya baca ya.
Jadi mungkin saya juga mau tahu nih ya, apa sih buku pertama dan terakhir yang sedang Ibu bawa baca ya? Mungkin apa ya, ada eh, hal yang menarik dari buku tersebut gitu. Jadi kita tahu nih mengapa baca buku itu. Kalau dulu kan di Bobo, karena dulu memang di masa saya kecil tidak ada mainan teman, itu hanya TV ya. Dan membaca Bobo itu jadi tahu tuh ya tentang apa namanya sejarah, tentang penemuan, tentang keadaan di negara lain. Ya, buku. Jadi buku itu membuat saya merasa seperti pintar kalau baca buku gitu ya. Dan ini buku tentang ini apa Men Are From Mars, Women Are From Venus ini buku tentang apa membantu saya dalam mengenali ya, membantu saya juga dalam melakukan sesi-sesi pada Pak Kapolres ya. Nah ini ada yang masuk nih di kolom chat. Yang pertama tidak ingat judulnya, namun kelihatannya ensiklopedia. Wah, buku pertamanya ensiklopedia ya. Ensiklopedia dinosaurus. Buku terakhir yang saya baca jurnal tentang multiple endocrine neoplasia. Terima kasih ya, Dokter Claria. Oke, ini ada lagi. Saya masih buku pertama yang saya baca majalah Bobo. Ya, ini buku kita ya. Buku terakhir yang saya baca Teman Duduk. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi rekan-rekan ini semoga yang sering membaca membuat kita terus semangat ya dalam membaca. Nah, lalu saya ingin menyampaikan sebuah fakta gitu ya. Ini bukan fakta yang menyenangkan tapi fakta yang menyedihkan tentang negara kita. Jadi kalau di sini ditemukan fakta ya, ini saya ambil dari kompas.com tahun 2021. Pada saat itu diadakan penelitian, dikatakan Kepala Perpustakaan Nasional dalam hasil kajian indeks kegemaran membaca yang dilakukan Perbusnas tahun 2020 memberikan informasi hasil bahwa minat baca Indonesia itu masuk dalam poin 55,74 atau sedang. Ya, UNESCO dalam penelitiannya dari 61 negara yang diteliti oleh UNESCO, Indonesia itu masuk ke dalam 60. Jadi dari 61 negara, Indonesia masuk dalam 60 negara yang apa namanya rendah minat bacanya. Jadi kita itu juara terakhir, dua dari bawah dalam minat membaca. Ada penelitian lain dari PISA dikatakan bahwa 1 dari 1.000 orang Indonesia itu suka membaca. Ya, jadi 0,0001 penduduk Indonesia. Jadi 1 dari 1.000 orang suka membaca. Jadi saya bilang ini fakta yang menyedihkan yang ada di Indonesia. Ya, bahwa kalau kita tadi bilang membaca buku adalah jendela dunia, kita punya wakil presiden Muhammad Hatta yang gemar membaca, yang mengatakan bahwa aku boleh dipenjara asal bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Tapi kemudian seiring waktu di masa sekarang dikatakan bahwa faktanya Indonesia itu indeks kegemaran membaca yang dilakukan oleh Perpusnas tahun 2020, minat baca Indonesia itu masuk dalam poin 55,74 atau sedang. Ya, jadi ini cukup menyedihkan ya, ini cukup meresahkan ya, karena kalau akibat yang ditimbul kalau orang jarang membaca itu banyak, kajiannya banyak. Pertama pasti rendah daya saing, kemudian yang kedua sudah pasti untuk melakukan inovasi jadi kurang. Lalu yang ketiga, untuk indeks pembangunan manusia juga rendah, ya. Dan yang terakhir, untuk indeks kebahagiaan juga akan terus, maksudnya tidak akan bergerak stagnan. Ya, jadi ini fakta yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi saya bilang ini bukan fakta yang menyenangkan, yang enak untuk dibagikan, tapi fakta yang menyedihkan tentang kondisi yang ada di Indonesia. Ya, nah saya ketika maksudnya melihat fakta seperti ini memang sempat sedih ya. Tapi satu sisi saya juga bersyukur ini ada peluang buat kita ya, peluang untuk kita menyebarkan virus atau apa menyebarkan semangat membaca ke orang-orang terdekat kita, ya minimal ke keluarga kita atau anak-anak kita gitu ya, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya usahakan misal contoh, misalnya saya setiap pergi saya selalu selipkan ada buku di tas saya. Jadi ketika saya ada di kendaraan umum, tempat publik, saya membaca buku. Ya bukan kayak show off atau segala macam, tapi ingin memberitahu membaca itu menyenangkan selain kalau kita duduk di tempat public space atau apa buka handphone. Ya jadi dengan memberikan dorongan kepada orang-orang untuk membaca itu menyenangkan.
Kalau dibilang kan sekarang ada e-book gitu ya. Nah, faktanya e-book gitu ya, walaupun apa ya dengan manusia sekarang ya minimal itu punya gadget gawai di tangan mereka, faktanya tidak banyak orang suka untuk membaca e-book. Itu faktanya gitu ya. Karena bagi mereka e-book itu nggak menarik ya, kecil tulisannya juga apa ya membosankan. Kalau buku itu ada seninya dengan membolak-balik, dengan memegang kertas gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendorong manusia yang di Indonesia ini untuk memiliki minat membaca. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan seperti ini ya. Ini yang saya dan rekan-rekan coba lakukan ya untuk kami meningkatkan minat membaca ya kepada masyarakat. Saya punya komunitas namanya Komunitas Lok Borneo yang ada di Kalimantan Barat. Nah, yang kami lakukan adalah setiap Sabtu atau Minggu kami berkeliling ke pelosok-pelosok pedalaman. Nah, ini gambar yang saya tampilkan, ini contoh anak-anak yang sedang membaca buku. Nah, bagi mereka buku berwarna, buku bagus dengan cover yang tebal seperti ini adalah barang mewah. Karena di tempat mereka itu jarang atau tidak ada buku yang seperti ini. Ya, jadi mereka bahkan untuk memegang buku seperti itu mereka kayak terkagum-kagum, apalagi membaca buku yang ada 3D ya. Kan sekarang ada buku yang dibuka kemudian ada bisa berdiri, bisa digoyang geser-geser gitu. Bagi mereka tuh kaget, kok ada buku seperti ini. Nah, ini cara kami ya. Jadi kami kumpulkan mereka di sebuah tempat atau di sebuah lahan yang luas gitu ya. Lalu kami bagikan, kami bawa buku gitu ya. Kami kemudian bagikan ke mereka satu-satu ya. Kemudian kita ajak mereka membaca bersama. Jadi nanti ada kakak-kakak fasilitator nih kalau baju merah ya. Jadi kakak-kakak fasilitator itu nanti per grup, misalnya sama anak TK, anak kelas 2, anak kelas 4 gitu ya. Kami bagi, kemudian mereka baca. Setelah baca kemudian kita ajak mereka diskusi apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka storytelling gitu ya. Jadi apa yang mereka dapatkan dari buku itu, mereka storytelling, ceritain ke teman-teman. Ada yang masih malu-malu gitu, ada yang semangat menceritakan gitu ya. Lalu setelah itu biasanya kalau yang berani menceritakan ada hadiah buat mereka. Hadiahnya biasanya buku lagi, ya entah buku tulis atau alat-alat tulis buat mereka. Jadi ini yang kami lakukan karena jujur ya ketika kami melihat di tempat-tempat yang pedalaman khususnya ya di kampung-kampung yang di pelosok-pelosok yang jauh gitu dari kota, akses pendidikan buat mereka tuh sangat rendah sekali ya. Mereka tidak punya keinginan untuk membaca, mereka karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang memberitahu bahwa dengan membaca buku itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tadi di awal dikatakan saya dikasih tahu sama guru SD saya, ya, Pak Muhammad Sudik, bahwa membaca itu akan menyenangkan, membuka hal-hal yang baru buat kita semua. Nah, adik-adik ini mereka nggak dapat itu. Maaf ya, kalau biasanya di pelosok pedalaman itu guru itu 8-9, jam 8 datang, jam 9 pulang gitu. Setelah itu anak-anak udah bebas gitu. Nah, jadi tidak heran kalau di pedalaman di pelosok itu banyak anak-anak yang kelas 5 SD, 6 SD itu membaca calistumnya aja masih berantakan. Jadi ini yang kami lakukan. Ya, jadi kami keliling, nanti bawa buku taruh, dititipkan, nanti rolling setiap 3 bulan, 4 bulan kita taruh lagi buku yang baru. Jadi mereka semangat. Biasanya buku yang kami taruh tuh buku tentang fabel, ensiklopedia gitu ya. Tadi seperti dokter yang bilang ada ensiklopedia dinosaurus. Kami taruh ensiklopedia, kami taruh buku fabel, kami taruh untuk autobiografi buat mereka baca ya tentang penemuan-penemuan ya. Tentang sekarang ada buku yang bagus namanya Why gitu ya, tentang pertanyaan gitu, why, kenapa. Jadi kenapa ada penemuan ini, kenapa ada orang-orang seperti ini yang pengubah sejarah gitu ya. Jadi membaca bersama dengan mereka gitu ya, kasih contoh ya, kakaknya membaca, semua membaca, habis itu diskusi ya. Jadi dari apa yang sudah dikerjakan ini hasilnya memang ada anak-anak yang kemudian mereka tuh sangat tertarik, sangat haus gitu ya. Selalu nanya, "Kak, kapan datang lagi? Kami mau bukunya udah habis nih, sudah baca bukunya. Kami mau lagi buku yang baru." Jadi anak-anak itu sangat terdorong untuk mereka mau lebih baik lagi dalam hidup mereka. Mungkin mereka merasa tinggal di pelosok tapi tidak
tidak membuat mereka terkucilkan. Karena dengan buku dari tempat yang paling kecil mereka bisa melihat dunia itu seperti apa. Mereka punya impian yang besar, punya cita-cita yang tinggi untuk mereka gapai gitu ya, bahwa ternyata kehidupan mereka di pedalaman itu tidak membuat mereka harus menjadi orang yang seperti itu saja gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan reflektif buat kita. Jadi apa sih yang akan teman-teman lakukan untuk meningkatkan minat baca pribadi? Tentunya ya pribadi dulu ya sebelum ngomongin tentang yang lain. Yang kedua, apa upaya rekan-rekan untuk membantu menyebarkan minat baca dalam komunitas atau masyarakat? Ya, coba mungkin 2-3 menit rekan-rekan boleh ketik di kolom chat, atau yang ingin langsung raise hand untuk menyampaikan pendapat, saya persilakan. Apa yang akan dilakukan teman-teman, rekan-rekan untuk meningkatkan minat baca pribadi? Kalau dari saya pribadi gitu ya, yang saya lakukan, saya sudah mempraktekkan ini. Jadi saya usahakan 1 bulan itu minimal ada 1 buku gitu ya yang saya baca. Buku seperti ini nih yang saya pegang tadi, Man Are From Mars, Women Are From Venus. Jadi saya usahakan 1 bulan tuh 1 buku ya. Kemarin selama 4 bulan saya membeli novel gitu ya. Saya baca 4 novel itu setiap bulan 1 selesai. Lalu sekarang masuk ke ini lagi, buku tentang apa namanya, couples ya. Jadi ini yang saya lakukan ya, saya usahakan 1 bulan ya. Kemudian apa upaya yang saya lakukan untuk menyebarkan? Nah, selain saya tadi bersama teman-teman komunitas mengajarkan membaca, saya ajak teman-teman yang lain, teman-teman saya di sini, untuk kalau ada buku-buku yang sudah tidak dibaca lagi, khusus buku anak-anak ya, buku ramah anak gitu ya, yang sudah tidak dibaca atau hanya ada di gudang, untuk dikumpulkan ke saya, lalu buku itu kemudian saya kirimkan ke Kalimantan Barat ya, untuk kemudian nanti di drop ke pelosok-pelosok. Jadi saya mengusahakan gitu ya, di sini saya sebagai apa namanya, perantara gitu ya, untuk kumpulin buku saya kirim ke Kalimantan Barat ya. Kemarin saya sempat sudah beberapa kali, sudah 5 kali ini, 5 atau 6 kali saya kirimkan buku, sudah berapa kemarin ya, pakai ekspedisi sudah hampir 8.000 atau 9.000 buku dikirimkan ya. Itu sangat senang, kami sudah ada 26 rumah baca di Kalimantan Barat. Nah, mungkin silakan rekan-rekan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk menyebarkan minat baca dalam komunitas. Oke, mungkin sambil menunggu, saya berharap juga teman-teman yang ada di Zoom, maaf, di YouTube dari @family Indonesia TV juga menuliskan ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk saya membaca, meningkatkan minat baca secara pribadi, untuk saya semakin lebih mengalirkan pengetahuan ke dalam otak kita ya, untuk kita semakin lebih baik lagi hari ke hari ya. Oke, baik, kalau belum ada, saya ingin menyampaikan juga untuk tema kita selama 1 bulan ini gitu ya. Kalau hari ini tadi kita membahas tentang membaca membaca buku adalah jendela dunia. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang isu-isu yang sama tentang literasinya dan masuk ini. Jadi upaya meningkatkan minat baca, menyadari peran sebagai guru yang harus selalu upgrading knowledge dan skill. Oh, terima kasih Kak Alifah. Kemudian yang kedua, yang dilakukan memberi tugas literasi atau mengajak ke perpustakaan. Wah, ini sebagai guru ya Kak Alifa ya. Jadi kasih tugas ke anak didiknya ya untuk membaca gitu ya, dan mengajak ke perpustakaan. Iya, perpustakaan di Jakarta juga
juga sudah baik ya. Saya nggak tahu Kak Alifa ada di mana, tapi kalau di Jakarta, perpustakaan di Jakarta sudah sangat baik, sudah sangat menyenangkan untuk dikunjungi, ya, sangat enjoy sekali untuk bisa duduk membaca, tempatnya nyaman, gitu ya. Oke, semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman yang lain, ya. Oke. Terima kasih Kak Alifa. Nah, ini tema kita untuk bulan ini ya. Jadi Morning Insight setiap Senin. Minggu depan kita akan membahas tentang literasi digital, mendukung atau menghambat. Kita tahu ya bahwa sekarang minat membaca memang tadi sedang, dan banyak orang sedang membaca itu yang singkat, yang praktis gitu ya, seperti yang ada di digital gitu ya. Nah, pertanyaannya mendukung atau menghambat ya. Kan banyak sekali itu, misalnya membaca blog, membaca situs-situs tertentu yang maksudnya jam pendek gitu ya, cuman 10 paragraf, 15 paragraf gitu ya. Apakah itu mendukung atau menghambat gitu ya. Lalu nanti yang ketiga kita akan membahas tentang keajaiban menulis gitu ya. Ini tadi ada rekan saya yang suka menulis, nanti mungkin boleh sharing ya. Dari hasil menulis akhirnya lahirlah 5 buku ya. Lalu ada literasi dari dan untuk buku. Sekali lagi memang kita tinggal di Indonesia, fakta Indonesia tadi saya sampaikan cukup menyedihkan bahwa minat membaca kita rendah, hanya 1 dari 1.000 orang yang suka membaca. Makanya kita perlu sekali bekerja sama, berjalan bersama-sama, bergandengan tangan untuk meningkatkan literasi bagi negara kita. Oh, ini ada yang masuk ini. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca pribadi dengan selalu menulis hal-hal baru, baik sebagai bahan pelatihan maupun sebagai buku bacaan yang menarik. Terima kasih. Lalu untuk masyarakat mengikuti rally membaca dan menulis, baik buku, baik antologi maupun solo. Wah, rally membaca. Oke, terima kasih dari Bu Astuti ya. Oke, ini saja untuk hari ini pertemuan kita. Saya berharap di bulan ini, bulan literasi, terus menyemangati kita bahwa kita sebagai manusia yang ingin maju, membuka pengetahuan kita memperkaya literatur kita juga untuk membaca. Ya, kalau ada buku-buku bagus, buku-buku yang baik untuk dibagikan, jangan sungkan untuk di-sharingkan di grup Morning Insight ya. Jadi mungkin saja terinspirasi untuk kita kemudian mencari dan kemudian membacanya. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan semuanya. Buat pagi ini selamat mencintai dan selamat berkarya. Bye-bye. Izin ya, saya tutup. Baik.